Kalau gua punya feeling nih yang komentar begini, emang dia nggak seneng Pak Anies tuh jadi pejabat apapun gitu loh. Ekstrim juga komentar. Iya dong. Iya. Apa sih? Anies jadi RT juga dijegal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Pejuang. Kita lagi mau dengerin nih, apa sih yang lagi rame tentang Pak Anies? Enggak, sebelumnya gini. Kita nggak tayang dua kali ini kemana Cok? Lu Cok kemarin Cok? Wes, gua mau bilang tak gua disangka sombong ya. Kembali gua seminggu ya nggak. Makanya minggu kemarin libur dulu kita, ya nggak? 2 kali loh, 2 minggu loh kita nggak tayang loh. Yang pertama minggu yang lalu. Itu kan lo sakit. Ya, ya maaf ya teman-teman semua yang BPJS kagak? Pakai lah. Pakai. Gua mah nggak pakai. Fasilitas negara harus kita manfaatin, Cok. Jadi mohon maaf buat teman-teman penonton setia komen. Kita dua minggu nggak tayang karena gua sakit, Coki ada keperluan ke Bali. Tapi next ke depan kita akan lebih. Tapi isu kali ini kita tentang Pak Anies dulu nih bro. Jangan bacain komen-komen lagi dah, takutnya netizen bosan. Jadi segmen kali ini kita mau diskusin tentang Pak Anies Baswedan. Nah, kan ada yang setuju, ada yang enggak. Soal apa setuju nggak setujunya nih, Cok? Ya soal inilah ada yang bilang Pak Anies layaknya udah jadi presiden, nggak perlu lagi gubernur, atau nggak udah derajat turun, kayak gitu-gitulah intinya. Iya. Jadi kita bahas hari ini. Jadi pasca Pilpres, ya kan, pasca Pilpres ada dinamika publik nih, gitu kan? Ada dinamika publik yang pro dan kontra. Nah, makanya kali ini coba kita sharing ya. Oke. Kayak Bang Rian, saya kan pendukung Pak Anies Pilpres. Gimana tanggapan kita berdua tentang Pak Anies gubernur? Nanti kita bahas. Sekali lagi persepsi publik itu sah-sah saja ya. Sah-sah kita aja. Punya tanggapan atas persepsi publik. Nah, coba kita lihat yuk berbagai komentar terkait pasca Pilpres ada berbagai dinamika respon publik, maju atau tidaknya Pak Anies Baswedan. Kepo kan lo pada Pak Anies maju apa enggak? Dalam pertarungan Pilkada DKI Jakarta di 2024 ini. Coba kita lihat, Cok. Nah, ini udah ditampilin nih. Baca, Cok. Anies itu sudah jadi tokoh nasional, ngapain ikut Pilgub DKI lagi? Turun kelas berarti. Gimana komentar lo? Kalau gua punya feeling nih yang komentar begini, emang dia nggak seneng Pak Anies tuh jadi pejabat apapun gitu loh. Ekstrim juga komentar. Iya dong. Iya. Apa sih? Anies jadi RT juga dijegal? Apalagi jadi gubernur? Itu perasaan gua ya. Iya. Karena orang lempeng ini nggak boleh menjabat di negeri ini, orang lempeng ya. Jadi gini, Cok. Anies itu sudah jadi tokoh nasional. Ngapain ikut Pilgub DKI lagi? Turun kelas berarti. Nah, ini yang mau gue tanggapi. Sebelum Pak Anies maju di 2017 sebagai gubernur DKI Jakarta, dia sudah jadi tokoh nasional sebagai seorang menteri. Iya. Gitu, ya kan? Nah, sebagai seorang menteri, terus diberhentikan di era waktu itu, ya kan? Tiba-tiba didorong oleh parpol untuk maju di Pilkada DKI. Iya, Pak Anies bukan yang minta tuh, bukan kan? Emang parpol tuh yang minta. Dan selama menjabat amanah, ya kan, pro terhadap rakyat Jakarta. Full 5 tahun. 5 tahun. Enggak yang baru 2 tahun toto kucuk-kucuk jadi. Siapa, Cok? Itu yang kurus. Awas lo. Yang kurus banyak. Awas lo. Yang kurus banyak. Iya. Aman, Bos. Oke, lanjut. Apalagi? Ikut mencalon gubernur DKI lagi, Anies harus haus kekuasaan. Minum Ya dulu, kalau minum dulu kalau haus. Nggak, gue nggak haus. Minum dulu. Gue ikutin Pak Anies nggak haus. Jadi begini, kalau Pak Anies haus kekuasaan, ya selesai
Pilpres kemarin kalau ditawarin, "Nih sudah lu jadi menteri," pasti dia ikut. Itu namanya haus kekuasaan. Dan gini, Cok. Dari mulai pertarungan Pilpres jadi haus ya kemarin. gua. Lu tadi gua tawarin nggak mau. Gua lanjut nih. Ya, lanjut. Jadi dari mulai pertarungan selesai Pilpres kemarin, terus putusan MK, sampai detik ini belum ada satu statement pun. Belum ada satu statement pun yang menjawab komentar-komentar bahwa saya akan maju. Ya kan? Lah, ini ada komentar seperti ini. Nggak ada. Gitu kan? Biasanya yang komentar-komentar begini tuh memang sengaja bikin galau masyarakat DKI supaya kita diadu domba, akhirnya Pak Anies nggak. Yang namanya haus kekuasaan itu, Cok. Yang namanya haus kekuasaan itu yang ingin memperpanjang masa jabatan. Itu haus kekuasaan. Tuh, setuju gua Gitu, kali ini. ya kan? Terus ditambah anak mantunya dikasih Sama orang-orang terdekatnya. jabatan. Gitu kan? Iya benar. Itu Itu namanya baru. haus kekuasaan. Bukan haus kekuasaan lagi tuh mah. Lah kalau Pak Anies, Maruk. Pak Anies nih maju Pilpres, ya kan? Dia udah bukan siapa-siapa, rakyat Iya, biasa. rakyat biasa. Kalau ada rakyat Jakarta yang mendorong dia untuk menjadi gubernur lagi, bukan atas kemauan dia kok, atas dorongan. Tapi kan rakyat Pak Anies Jakarta. sendiri juga belum menyatakan bahwa dia maju apa enggak. Belum. Oh, udah rame begini. Ya, namanya Takut ya? Hah? namanya dinamika, Cok. Sah-sah aja. Ya gue sih pastiin begini ya, Pak Anies kalau di Jakarta uncang-uncang kaki aja ngopi ngerokok jadi gubernur, nggak usah kampanye. Biar gua orang yang kampanye. Oke, sip. Lanjut. Gue yang baca. Ya. Jika Anies maju sebagai cagup DKI, berarti Anies takut pamornya redup. Bro, berlian, biarpun di dalam lumpur tetap berlian. Ya? Enggak. Yang kuning-kuning, walaupun di kali, Tetap kuning. tetap kuning. Ngambang. Dijual ke toko nggak bisa bau. Jadi Pak Anies itu berlian, walaupun dipendam di lumpur, ya nggak ditaruh di dalam lemari, tapi nggak boleh. Yang namanya berlian ditaruh di lemari. Nggak boleh ya. Biar sinar keluar, makanya Pak Anies harus jadi pejabat. Namanya Apalah. berlian, nggak takut pamornya redup. Nggak redup lah. Nggak redup. Berlian nggak pakai surat aja laku. Lu jangan tukang keliling ini, Cok. Enggak, gue calo. Gue calo emas patah di pasar rumput. Jadi kalau ada emas patah lu hubungin gue ya. Atau enggak dolar-dolar lama. Udah jarang tuh, Cok, yang keliling. Udah jangan keliling, gue kan udah pensiun. Oke, lanjut. Apa lagi, Bro? Nah, Anies sebaiknya fokus bikin partai biar bisa nyalon di Pilpres 2029 nanti. Nggak keburu, Bro. Bukan soalnya keburu. Partai itu kan ada aturannya untuk bisa mencalonkan seorang presiden. Ya, ada partai yang didukung bapaknya aja nggak lolos 0,4%. Partai apa tuh, Cok? Apalagi yang dimusuhin bapaknya. Ada itu partai yang didukung bapaknya. Balionya ini nih. Politik ceria. Kagak lolos. Nggak lolos ya. Makanya berat dah. Sabar aja dulu. Banyak kok partai-partai. Kembali yang lagi, dukung Cok. Anies. Ini persepsi publik, ya kan, sah, ya kan. Ya, sah, Dan kita sah juga aja. menanggapi sah-sah aja. Sah menurut negara kan belum tentu sah menurut agama. Iya. Tapi sah menurut agama udah pasti aman di akhirat. Oh iya. Kan begitu, Bro. Iya. Kadang lu boleh juga, Cok. Ya, iya dah. Oke, lanjut. Apa lagi nih? Percuma maju lagi di Pilgub DKI, bakal kalah juga. Wih, Emangnya udah berapa kali Pak Anies maju di Pilkada DKI? baru sekali. Baru sekali menang kan? Menang. Ini kok seolah-olah udah berapa kali kalah di Pilgub DKI? Enggak, gini, Cok. Apa namanya yang tadi lu bilang gitu kan. Mereka itu yang mengkhawatirkan, ya kan. Kalau kita runut benang merahnya nih, Iya. ada komentar ini percuma maju lagi untuk mendowngrade seorang Anies Baswedan. Yang jadi masalah kan gini, Jakarta kan udah bukan ibu kota lagi ya? Nah, sekarang gue mau tanya sama lo, selama 5 tahun dipimpin Pak Anies di Jakarta, ya kan, bagaimana yang lu rasakan? Manfaatnya banyak. Hmm. Yang dari pinggiran Jakarta, orang-orang Citayam, Bojong, kayak Bonge,
Saya siapa lagi tuh JJ jadi terkenal di Jakarta. Salah satu alasan gua kalau seandainya Pak Anies harus maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta dan harus menang untuk menyelamatkan masyarakat Jakarta seperti rakyat-rakyat warga-warga di Kampung Bayam yang saat ini terzolimi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ketika waktu Pak Anies menjabat gubernur, gitu kan, tidak ada warga Jakarta itu yang merasa terzolimi. Semua kebijakan yang benar-benar pro terhadap masyarakat. Oh, pantas kemarin di Halal Bihalal banyak orang Jakarta Utara datang support Pak Anies. Nah iya, gitu. Nah, yang gua khawatirin nih ketika Pak Anies nggak maju, ya kan? Terus makin kasihan lagi dia. Nah, itu dia. Nah, kita ini udah 5 tahun lah merasakan bagaimana kehidupan yang tentram, yang nyaman, tidak ada rasa intimidasi. Gitu kan. Nah, nenek-nenek sih sayang, udah nenek-nenek sama aki-aki gak ada yang demo. Kan dipotong tuh duit itunya tuh. Yang duit lansia. Oh. Iya, nenek-nenek masih di KI. Nah, jadi apa namanya? Ini nggak relevan gitu kan. Baru maju 1 kali dan menang. Menang. Gitu. Dan selama 5 tahun seluruh janjinya terpenuhi. Oke, lanjut. Ya. Baca Cok. Kalau memang mau berkuasa lagi, mending gabung Prabowo aja. Dia ditawarin menteri aja nggak mau ya? Nggak. Gini loh. Ini bukan soal kekuasaan. Ya kan? Harga diri. Bukan soal juga harga diri. Apa dong? Ini mandat rakyat. Ya kan? Mandat rakyat Jakarta yang apa namanya mendorong Pak Anies untuk bisa memimpin lagi DKI Jakarta, gitu kan? Kalau bicara soal kekuasaan, gitu, dia ngotot kemarin Cok waktu tapi pas gimana bro tentang isu gitu. partai-partai kan banyak yang bilang kapok dukung Pak Anies di Pilpres, takut kalah lagi begitu nanti dukung di Pilgub, di Pilgub takutnya partai-partai kalah lagi gitu. Partainya, karena kan yang dilawan ini kekuasaan bro. Gini Cok ya. Lu lihat presentase perolehan partai-partai dari 3 partai. PKS, PKB, Nasdem. Itu presentase naik suara semua. Kursinya naik semua naik tuh. semua. Gitu kan? Dan di DKI PKS menang. Itu terjadi anomali, Cok. Terjadi keanehan tuh. Kok suara partai naik, suara Pak Anies turun? Bukannya turun, maksudnya nggak seimbang gitu, nggak balance. Iya kan? Nah, di situ kan terjadi anomali keanehan. Gitu kan? Nah, partai yang mendukung sebelah nih itu cenderung turun. Ya kan cenderung turun. Iya. Gitu. Ada partai yang sebelumnya dukung Pak Anies mundur, kursinya turun 10. 10 ya? 10. Berapa duit tuh habis tuh? Oke, lanjut. Takut nggak punya kerjaan setelah kalah Pilpres 2024. Dia salah. Nggak punya kerjaan. Pak Anies mah di luar negeri aja diterima kok. Udah jadi mana aja. Ya, jadi gini. Apa namanya? Waktu Pak Anies selesai menjabat Gubernur DKI Jakarta, ada komentar gini juga. Pengangguran gitu kan segala macam. Nah, kembali lagi ini bicara soal mandat rakyat. Gitu kan. Pak Anies apa namanya sebelum terjun ke politik dia seorang dosen gitu kan, pembicara di mana-mana juga, rektor terus termuda. pencetus Indonesia mengajar. Jadi kalau bicara tawaran segala macam ya nggak ngaruh lah gitu kan. Ada yang jadi PJ kekayaannya naik setelah menjabat. Berapa Cok naiknya Cok? Oh, gue baca beritanya tuh miliaran lah. Tapi Pak Anies nggak naik-naik waktu menjabat DKI, PJ naik gitu. Itulah namanya. Jadi masyarakat juga harus bisa lihat ya, kalau yang namanya PJ itu kan titipan tuh, ya nggak? Titipan yang lagi berkuasa. Kalau Pak Anies kan titipan masyarakat, jadi lebih amanah. Mandat rakyat. Kayaknya begitu. Makanya besok kalau ada titipan-titipan dari yang ono-ono, jangan dipilih dah ya. Sebagai rakyat Jakarta kita harus pilih Pak Anies. A
A few moments later. Jadi gitu Cok. Ya di segmen kali ini gitu kan. Sampai saat ini belum ada statement resmi Pak Anies Baswedan maju atau tidak. Ya. Tapi yang jelas, Permintaan dari masyarakat. tapi yang jelas rakyat Jakarta saat ini begitu kuat keinginannya untuk mendorong Pak Anies Baswedan agar maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Setuju gua. Salah, setuju. Setuju dong. Jadi kita dukung ya. Ya, kita mah tinggal instruksi aja. Oke teman-teman. Nah, Itu aja pembahasan kita di podcast minggu ini, ya. dan gua juga ya bentar Bang Rian. Gua juga mau mengingatkan para relawan-relawan ya. Untuk jangan terlalu juga kita menyatakan partai itu pengkhianat, apalah kita lihat dulu. Di Pilgub DKI partai mana yang akan dukung Pak Anies? Berarti yang Anda bilang kemarin pengkhianat itu Anda salah. Gitu loh. Gini Cok, politik akal sehat itu tidak memelihara permusuhan. Iya. Nah, politik itu dinamis, ada kawan, ada lawan. Makanya kita jangan selalu menyimpulkan dulu. Kali aja partai yang Anda bilang sekarang pengkhianat, besok-besok dukung Pak Anies di Pilgub, kan kita nggak tahu. Makanya tahan dulu. Kita ke depannya untuk Pilgub, gas Pak Anies lagi kalau memang oke. Gitu. Jangan lupa ramaikan komen dan like, subscribe segmen kita kali ini. Dan ke depan Podcast Pejuang akan lebih ramai lagi isu-isu yang akan kita bahas bersama gua Rian. Gua Coki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.